Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman kelas 6 semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Diharapkan teman-teman semua setelah mendapatkan materi hari ini bisa menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif dan juga bisa menjelaskan macam-macam perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan baik yang secara alami maupun secara buatan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 24 yang artinya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air atau hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu diantaranya ada yang dimakan manusia dan juga hewan ternak. Berdasarkan ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah telah menurunkan air ke bumi yang bisa bermanfaat bagi tumbuh suburnya tumbuhan-tumbuhan yang ada di bumi. Nantinya tumbuhan-tumbuhan tersebut akan banyak dimanfaatkan oleh manusia ataupun hewan-hewan sebagai makanan atau konsumsi dari mereka. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tidak melalui perkawinan, tetapi melibatkan bagian-bagian tumbuhan lain seperti akar, batang, dan juga daun. Perkembangbiakan vegetatif ada dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif alami, yaitu yang terjadi tanpa bantuan manusia, dan yang kedua adalah perkembangbiakan vegetatif secara buatan, yang tentunya bisa terjadi karena adanya bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif alami diantaranya yaitu ada umbi akar, umbi batang, umbi lapis, tunas, tunas adventif akar, tunas adventif daun, rizoma, geragih atau stolon, dan juga spora. Semuanya ini kita akan pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah umbi akar. Umbi akar adalah bagian akar tanaman yang berubah fungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan apabila ditanam nantinya akan menjadi tanaman yang baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong atau ketela pohon, kemudian juga ada lobak dan juga ada wortel. Yang selanjutnya adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah serta berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang diantaranya yaitu ada ubi jalar atau ketela rambat, kemudian ada talas, dan juga ada kentang. Yang selanjutnya adalah umbi lapis. Umbi lapis adalah bagian dari pelepah daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan tumbuhan dan bentuknya berlapis-lapis. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu adalah bawang-bawangan, yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan juga ada tanaman tulip. Yang selanjutnya adalah tunas, kuncup atau calon tumbuhan baru yang muncul pada ujung batang atau ketiak daun. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas yaitu ada bambu, kemudian juga ada pisang, dan juga ada tebu. Nah, ketiga tanaman ini berkembang biak dengan tunas batang. Yang selanjutnya adalah tunas adventif akar. Tunas adventif akar adalah kuncup atau calon tanaman baru yang berkembangnya pada akar dari tanaman tersebut. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan tunas adventif akar yaitu adalah cemara. Sedangkan yang selanjutnya adalah tunas adventif daun. Nah, kalau tunas adventif daun itu adalah calon tumbuhan baru yang muncul pada daun. Contoh tanamannya adalah tanaman cocor bebek. Bisa dilihat di sini di bagian tepi-tepi daun dari cocor bebek muncul kuncup-kuncup atau tunas-tunas baru yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan cocor bebek yang baru. Yang selanjutnya adalah rizoma atau akar tinggal. Rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Jadi walaupun namanya akar tinggal, tapi sebenarnya itu adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rizoma adalah lengkuas, kemudian ada jahe, dan juga ada kunyit. Nah, ataupun juga tanaman jenis empon-empon lainnya. Jadi kalau sekilas dilihatnya seperti akar, padahal ini adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Disebutnya adalah rizoma. Yang selanjutnya adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini adalah batang yang beruas yang tumbuh menjalar di atas ataupun permukaan tanah. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi yaitu ada stroberi, kemudian juga ada rumput teki, dan juga ada pegagan.
Yang selanjutnya adalah spora. Nah, spora ini adalah alat perkembangbiakan yang ada di dalam sporangium atau kotak spora. Bentuk dan teksturnya seperti butiran-butiran pasir yang sangat halus. Nah, teman-teman bisa lihat di sini yang bulat-bulat ini adalah kotak spora. Nah, itu sangat halus seperti butiran-butiran pasir. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan spora yaitu ada tumbuhan paku, kemudian jamur, dan juga ada lumut. Nah, itu tadi adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Di antaranya yaitu ada mencangkok, kemudian menyetek atau kita sebut juga stek, kemudian juga ada merunduk, kemudian ada okulasi atau menempel, dan juga ada menyambung atau bisa juga disebut dengan mengempet. Yang pertama adalah mencangkok. Mencangkok adalah salah satu cara memperbanyak tanaman dalam waktu yang singkat. Nah, jadi kalau teman-teman mau memperbanyak tanamannya dalam waktu yang singkat bisa dengan cara dicangkok atau dengan cara mencangkok. Tetapi tidak semua tanaman bisa dilakukan dengan cara mencangkok atau perbanyak tanamannya juga tidak bisa dilakukan dengan cara mencangkok. Ada syaratnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah tanaman tersebut batangnya berkayu dan juga berkambium. Nah, kambium itu apa? Kambium adalah lapisan jaringan yang aktif membelah dan membuat batang tersebut menjadi berkayu atau keras. Nah, bagaimana langkah-langkah dari mencangkok? Nah, langkah-langkah dari mencangkok yaitu yang pertama adalah memilih batang yang akan dicangkok. Kurang lebih panjang atau lebarnya itu 5-10 cm. Kemudian kalau sudah dipilih atau ditandai, kemudian dikupas bagian kulitnya, dikupas bagian kulit luarnya. Nah, kemudian juga dibersihkan bagian kambium batangnya. Nah, kalau sudah bersih, kemudian dikeringkan. Ya, ingat sampai bersih kambiumnya. Selanjutnya adalah bagian yang tadi sudah dibersihkan kambiumnya, kemudian dilapisi dengan tanah. Nah, ditutup dengan tanah. Nah, tanahnya kemudian ditutup dengan plastik. Nah, plastiknya bisa dilubangin kecil-kecil ya, sebagai untuk agar airnya itu juga bisa keluar. Nanti apabila diberi air, nah kemudian di bagian ujung-ujungnya ini diikat dengan tali ya, supaya tanahnya itu tidak berceceran atau tidak keluar dari plastiknya. Nah, sebagai pengganti plastik, teman-teman juga bisa menggunakan ijuk atau juga bisa menggunakan sabut kelapa. Nah, nantinya dari bagian dalam plastik ini nanti akan keluar akar-akar atau calon tumbuhan baru. Nah, nantinya kalau sudah cukup besar, bisa dipindahkan ke pot atau ke tanah yang lain. Nah, nantinya dia akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Tentunya harus juga dirawat dan disiram setiap hari. Yang selanjutnya adalah menyetek atau stek. Nah, stek ini adalah cara menghasilkan tanaman baru dengan cara menanam bagian dari tumbuhan tersebut. Bisa akarnya, daunnya, ataupun batangnya. Nah, salah satu contoh tanaman yang bisa dilakukan stek adalah singkong. Nah, seperti pada gambar ini, jadi batang singkong dipotong, kemudian ditancapkan pada tanah, nantinya akan menghasilkan atau menumbuhkan tanaman singkong yang baru. Nah, ini adalah dengan cara stek atau menyetek. Yang selanjutnya yaitu dengan cara merunduk. Nah, kalau merunduk itu adalah dengan cara membengkokkan sebagian batang atau ranting ke dalam tanah. Nah, tentunya kalau membengkokkan atau memasukkan sebagian batang atau ranting ke dalam tanah, tentunya harus memilih ranting yang tidak keras ya, yang agak sedikit lentur seperti itu, agar bisa dimasukkan ke dalam tanah, nantinya akan menghasilkan tanaman yang baru. Yang selanjutnya adalah menyambung. Nah, kalau menyambung ini adalah perkembangbiakan yang nantinya menghasilkan jenis tanaman baru sebagai gabungan dari variasi yang berbeda. Nah, teman-teman bisa lihat di sini caranya. Jadi ada dua jenis variasi tanaman yang berbeda, ya, yang dipotong kemudian saling disambungkan. Ya, sambungannya diikat ya supaya tetap menyatu. Nah, nantinya akan tumbuh tanaman dengan variasi atau gabungan variasi dari keduanya. Nah, ini adalah menyambung. Dan yang terakhir adalah dengan okulasi atau menempel. Nah, okulasi ini hampir sama seperti menyambung, hanya caranya sedikit berbeda. Kalau menyambung tadi dua bagian dari tumbuhan tersebut ya dipotong kemudian disambungkan. Nah, kalau okulasi ini salah satu tanaman atau jenis tanaman yang akan digabungkan itu dia hanya diambil mata tunasnya saja. Mata tunas itu adalah calon tumbuhan yang akan tumbuh. Ya, calon yang akan mau numbuh nih. Nah, itu diambil kemudian ditempelkan ya pada tumbuhan lain yang variasinya berbeda itu. Nanti hasil
tanaman yang tumbuh, nanti itu gabungan dari keduanya. Nah, teman-teman, itu semua adalah cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, baik yang secara alami maupun juga yang secara buatan. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk mengingat hal-hal apa yang sudah teman-teman dapatkan, dan juga jangan malas untuk mencari informasi dari sekitar ataupun dari literasi-literasi yang lainnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.